Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosen pengampu Dr. Arfan Muammar MPDI yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan tentang topik-topik penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Apa saja, atau pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan pemakalah yang lalu telah dibahas tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam serta kegunaannya. Nah, apa saja topik-topik yang bisa dibahas dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam? Yang pertama, di sini ada macam-macam penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada penelitian tentang Al-Quran dan Hadis, kemudian penelitian tentang filsafat pendidikan Islam, kemudian penelitian tentang sejarah pendidikan Islam, kemudian penelitian tentang manajemen pendidikan Islam, kemudian penelitian tentang kurikulum pendidikan Islam, selanjutnya penelitian tentang aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam, dan penelitian tentang tokoh dalam pendidikan agama Islam. Dari 7 pembahasan ini, insya Allah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini hanya 4 penelitian, yaitu penelitian tentang Al-Quran dan Hadis, tentang filsafat pendidikan Islam, tentang sejarah pendidikan Islam, dan tentang manajemen pendidikan Islam. Sisanya tentang kurikulum, tentang aktivitas pembelajaran, tentang tokoh dalam pendidikan Islam, insya Allah akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Bapak Ma'ruf, SPD. Sehingga langsung saja saya akan bahas yang pertama, yaitu tentang penelitian dalam Al-Quran dan Hadis dalam pendidikan Islam. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Al-Quran dan Hadis, menurut Abu Dinata, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan totalitas kehidupan manusia. Sedangkan hadis, menurut Wahwan Wahyuddin, adalah berfungsi memperinci hukum dan memperjelas kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga apabila ada kalimat-kalimat yang tidak jelas di dalam Al-Quranul Karim, itu bisa dirinci dan dijelaskan maksud kandungannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ya, dalam pendidikan Islam, penelitian Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan penelitian hadis, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu menjadi 2 sumber utama dalam pendidikan Islam. Kalau sumber utamanya hanya Al-Quran dan hadis. Setelah itu, yakni langkah-langkah penelitian Al-Quran dan hadis di dalam agama, Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan hadis merupakan teks. Yang harus kita pahami dulu adalah Al-Quran dan hadis adalah merupakan teks, sehingga kajiannya pun, risetnya pun melalui hermeneutika teks dengan studi teks atau penelitian pustaka atau disebut dengan library research. Kemudian menurut Rosihan Anwar, dalam penelitian Al-Quran ada 4 metode yang hendaknya digunakan. Yang pertama adalah tahalli. Tahalli ya ini semacam mentafsirkan, metode tafsir, kemudian metode ya ijmali. Ya, ijmali ini lebih umum lagi. Kemudian muqarin, mengkaitkan antara hukum zaman dulu dengan kondisi zaman sekarang. Kemudian maudhu'i atau tematik, itu salah satu metode yang digunakan untuk penelitian Al-Quran. Selanjutnya adalah penelitian hadis. Sama seperti penelitian Al-Quran, ada 4 metode, yaitu tahalli, ijmali, muqarin, dan maudhu'i. Namun di dalam penelitian hadis ada salah satu metode tambahan, yakni takhrij. Metode takhrij ini adalah mencari keabsahan riwayat hadis dari sisi sanadnya, jalur riwayatnya. Apakah riwayatnya ini sahih atau dhaif atau hasan atau maudhu' atau yang lainnya.
Kemudian dari sisi matan, ya matannya ini bagaimana? Ya, kita mentakhrijnya, menjelaskan tentang matan hadis tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian filsafat dalam pendidikan Islam. Seorang penulis buku filsafat pendidikan Islam yang bernama Ramayulis menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang radikal dan mendalam tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan Islam. Di sini ada dua kalimat yang perlu kita garis bawahi, yaitu kalimat radikal ya dan radikal dan pendidikan Islam. Yang pertama dari sisi sumber yang difikirkan, ya, pendidikan umum didasari pada teori dan pikiran semata, sedangkan pendidikan Islam didasari dengan wahyu ilahi. Ini sumbernya. Kalau pendidikan atau filsafat pendidikan secara umum, dia tidak ada batasnya. Ini sumber fikirnya ya sudah teori semata. Akan tetapi ketika filsafat pendidikan Islam, bagaimanapun teori yang dikedepankan, teori yang dikemukakan, tentu di sana ada dasar yang harus dipegang, yaitu wahyu ilahi, baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, dari sisi radikal atau kebebasan berpikir. Dalam pendidikan secara umum tidak ada batas berpikir tentang masalah teori dan pemikiran. Semuanya bisa berpikir, semuanya bisa mengemukakan pendapat, dan itu tidak bisa disalahkan. Ya, tidak bisa disalahkan atau tidak bisa dibenarkan karena itu hanya sekedar asumsi saja, dugaan. Berbeda dengan pendidikan Islam, tetap ada batasan, yaitu dibatasi dengan wahyu. Sehingga radikal yang dimaksud di sini bukan radikal bebas berpikir, tidak. Tetap kebebasannya hendaknya dibatasi dengan wahyu ilahi. Kemudian unsur-unsur dan metode dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan filsafat pendidikan Islam. Sudarto mengemukakan bahwa ada beberapa unsur dalam penelitian filsafat pendidikan Islam. Kemudian antara lain adalah interpretasi. Apa itu interpretasi? Itu menerjemahkan yang sifatnya tidak subjektif, melainkan harus injektif untuk mencapai kebenaran yang otentik. Selanjutnya adalah induksi dan deduksi. Salah satu metodenya adalah induksi dan deduksi, yaitu merupakan proses penalaran dari yang bersifat khusus kepada penalaran yang bersifat umum. Sedangkan deduksi yaitu proses penalaran dari hal yang bersifat umum ke khusus. Jadi induksi itu dari proses penalaran yang sifatnya khusus menjadi umum. Nah, kebalikannya yaitu deduksi yang penalaran yang sifatnya umum dan kemudian dikerucutkan atau dikhususkan. Selanjutnya adalah koherensi intent, merupakan usaha untuk memahami secara benar, ya, merupakan usaha untuk memahami secara benar analisis yang ada dalam temuan yang kita temukan. Kemudian holistis atau holistik ialah tinjauan lebih dalam untuk mencapai kebenaran yang utuh. Dan setelah itu adalah kesinambungan histori, ya. Jika ditinjau manusia itu merupakan makhluk histori, sehingga kalau ada filsafat pendidikan Islam tidak sinambung secara historinya, maka bisa dibatalkan filsafat tersebut. Kemudian idealisasi, ya, idealisme ini penting dalam permasalahan filsafat pendidikan Islam. Kemudian heuristika, yaitu metode yang mengatur jalan baru untuk memecahkan masalah. Ini jalan baru untuk memecahkan masalah. Setelah itu ada komparasi, ya, komparasi mengkomparasikan, menghubungkan antara kejadian masa lalu dengan masa sekarang. Setelah itu ada analogikal, yaitu menganalogikan, memikirkan, mengkiaskan, ya, mengkiaskan antara hubungan masa lalu dengan masa yang datang, dilihat sisi mana yang ada kesamaannya. Kemudian deskripsi, yaitu metode salah satu metodenya adalah metode deskripsi, yaitu menjabarkan, menarasikan suatu temuan yang didapat. Setelah itu, adapun model penelitian filsafat pendidikan Islam, maka ada 3 bentuk, yaitu penelitian tokoh,
tokoh siapa saja yang diteliti dalam filsafat pendidikan Islam, misalnya untuk Al-Ghazali, ada tokoh Imam Syafi'i, ya, atau yang lainnya, ya. Kemudian penelitian naskah buku, ya, buku-buku apa saja yang membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Kemudian penelitian teks buku, kalau tadi naskah bukunya, buku-buku apa saja, sekarang penelitian isi dari kandungan buku, lebih spesifik lagi, yaitu tentang masalah apa yang ada dalam satu buku. Selanjutnya adalah penelitian sejarah pendidikan Islam. Nah, Zuhairi dan kawan-kawan mengemukakan bahwa sejarah pendidikan Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Artinya sejarah pendidikan Islam adalah dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Setelah itu, bagaimana metode penelitian dalam sejarah pendidikan Islam? Dalam penelitian sejarah pendidikan Islam ada dua fase yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Yang pertama adalah fase penggalian sejarah, dan fase yang kedua adalah fase penulisan sejarah pendidikan Islam. Fase yang pertama, yaitu fase penggalian sejarah pendidikan Islam, ada 3 metode yang harus dilalui. Metode yang pertama adalah metode lisan. Ya, jadi dalam rangka menggali sejarah kita harus banyak bertanya kepada saksi sejarah atau yang mengalami sejarah tersebut. Setelah itu, atau dia seorang sejarawan. Setelah itu ada metode observasi, ya, metode observasi. Setelah ada metode dokumenter, ya, ada dokumen-dokumen apa saja yang perlu dimasukkan dalam penelitian tersebut. Kemudian dalam fase yang kedua adalah fase penulisan sejarah. Setelah kita mendapatkan, ya, penggalian sejarah, dapat nih hasil sejarahnya, maka fase yang selanjutnya adalah fase penulisan sejarah, pencatatan sejarah. Maka ada 3 metode juga yang harus kita lalui dalam penelitian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah metode deskriptif, ya, kita menarasikan sejarah yang telah kita gali, hasilnya kita deskripsikan, kita narasikan dalam bentuk tulisan. Ya, setelah itu metode komparatif, mengkomparasikan, menghubungkan antara kejadian yang terjadi di masa lalu dengan kejadian yang terjadi di masa sekarang tentang pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah analisis sintesis, ya, analisis sintesis. Analisis sintesis ini adalah merupakan sebuah rangkuman dari berbagai macam pengertian yang didapat dari narasumber. Setelah itu disintesiskan, ditulis dengan bahasa atau gaya bahasa yang kita butuhkan dalam karya ilmiah kita atau dalam hasil dari penelitian kita. Maka metode analisis sintesis ini sangat penting untuk hasil penelitian tersebut. Contoh, seorang sudah analisis sintesis, di analisisnya mendapatkan, ya, hasil dari data yang didapat dari narasumber, ya. Setelah itu disintesiskan dalam bentuk tulisan dengan gaya bahasa yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh pembaca, tentunya dengan kapasitas yang kita miliki. Setelah itu adalah penelitian tentang manajemen pendidikan Islam. Ya. Pengertian metodologi penelitian manajemen pendidikan Islam adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian di bidang pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya. Dalam manajemen pendidikan Islam ini ada objek penelitian yang harus, ya, kita ketahui. Yang pertama, objek penelitiannya adalah fakta empirik tentang pendidikan Islam. Ya, fakta empirik tentang pendidikan Islam, misalnya dalam pendidikan Islam ada lembaga pendidikan Islam. Contoh, misalnya ada lembaga formal, yaitu mulai dari TK sampai perguruan tinggi atau SD sampai perguruan tinggi. Kemudian ada perguruan non formal,
ya, yang tidak ada kaitannya dengan jenjang masa studi. Kemudian pendidikan informal, ya, misalnya dalam sebuah rumah tangga, bapak sebagai seorang pendidik dan anak serta anggota keluarga yang lain sebagai peserta didik. Kemudian yang kedua, objek penelitian adalah kerangka dan asumsi filosofi pendidikan Islam. Nah, ini juga penting dalam kita membahas pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Kenapa? Karena filosofi pendidikan ini ya berfungsi untuk kita melahirkan sebuah asumsi kira-kira apa saja yang bisa menjadikan pendidikan Islam ini lebih berkembang, ya, lebih berkembang. Setelah itu yang terakhir adalah ruang lingkup penelitian manajemen pendidikan Islam adalah identifikasi permasalahan dalam lembaga pendidikan Islam. Tentunya setiap lembaga mempunyai masalah, ya, mempunyai masalah yang harus dipecahkan. Nah, problemnya terkadang masalah tersebut tidak diketahui, sehingga dalam manajemen pendidikan Islam, penelitian yang perlu digali adalah kita mencari permasalahan apa, setelah itu menawarkan ya sebuah solusi atau tawaran untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam lembaga tersebut. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan tentang topik-topik dalam pendidikan, topik-topik pendidikan dalam pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tentunya apabila tentunya banyak kesalahan, maka kita harap masukan dari teman-teman sekalian dan butuh bimbingan dari dosen kita, Dr. Arfan Muammar. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.